Makanya ada keseimbangan. Keseimbangannya untuk mana? Hawa nafsu. Itu wilayahnya dunia dan dia harus diredam dengan akhirat. Itu sebenarnya intinya buat di dalam diri itu udah dibagi dua jalur itu. Nah, tinggal Untuk praktek. kalau misalkan kita tidak mempraktekannya di antara dua ini, itu bahaya buat diri sendiri. Ketika dia perintah ini wilayahnya itu rukun Islam, nikmat Islam ini. Makanya kalau cuma mengenal doang, tidak menjalankan perintahnya ini nggak bisa masuk. Masuk pintu itu harus dua-duanya nih dijalanin. Kalau dua-duanya ini nggak dijalanin nggak bisa. Kok bisa? Iya karena dia nggak dapet rasa. Rasa dari mana coba? Rasa itu kan yang menjadikan salur tadi koneksi cahaya yang tertaruh di hati mukmin yang menjadikan lurus. Itu kan dia udah ngerasain tuh ada rasa dia. Rasanya tenang, adem, terus 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 masuklah dia ke pintu Ya surga. ibaratnya ini martabak, tahu ini martabak, kalau nggak dirasain, Baru tahu doang. Kita tadi bicara baru mengenal doang. Dan si pengarang udah pada tahu, guru udah pasti nih, sesuai udah semua dengan penjelasan yang diutus oleh Tuhan ya. Gitu. Makanya jangan sampai masuk wilayah yang keempat tadi. Taklid batil, dia taklid tuh yakin dia udah saya yakin-yakin ya. Meyakini taklid tapi batil. Batil apa? tapi berarti secara garis besarnya ya, untuk menuju ke 4 lagi, hati-hati sama pencarian gurunya. Iya kan tadi. Iya kan? Karena kan wilayahnya dia itu kalau dikasih tahu tadi pertama adalah mengenal untuk meyakini dulu. Mengenal, ya kan Ya ini udah dia mengenal, tahu. apa sebelum mengenalnya itu kan prosesnya kan di Mm-mm. bawahnya. Berarti prosesnya itu Dia butuh kehati-hatian. kehati-hatian untuk Iya, mencari gurunya iya, kan. Karena kan benar, nggak sembarangan kan. benar. Guru kan kadang dia tahu, cuman Iya, pemahamannya kan agak kurang. berbeda kan. Iya, itu tadi makanya dibilang. Karena kan zaman zaman ini gitu kan, kita ngomong zaman sekarang kan, seolah-olah punya ilmu sedikit jadi guru gitu kan. Es krim, dulu. Karena kalau kita bicara dasar tadi, dasar ya, tapi ini penting. Empat ini tuh bisa menjadikan 6 atau mungkin puluhan agama masuk. Iya, kan bicara dengan sebenar-benarnya. Siapa yang disembah? Ya kan? Tapi kalau dia menyembah api seperti Majusi, dia meyakini gimana? Gitu kan? Karena kan kaitannya dengan ibadah ya. Kalau kaitan dengan ibadah itu akhirat. Ya kan? Kalau di ibadah, bicara ibadah, pada dasarnya orang kalau pengen ibadah mengenal dulu Tuhan ya. Siapa yang disembah? Iya, ketika dia mencari, mengenal, Baru baru jangan sampai nyasar ntar. Makanya 4 itu kehati-hatian. Bisa penjelasan secara luas itu yang ketiga dan keempat. Itu bisa memasuki wilayah-wilayah yang tadi, yang keempat. Ya, kita balik lagi misalkan yang keempat. Yang keempat dia udah meyakini, ya kan? Jazam dia meyakini tidak dengan kebenaran. Berarti bicara bukan Islam, bukan Al-Quran, bukan hadis, apapun, ya kan? Masuk ke wilayah situ bisa. Udah itu kan tidak dengan dalil. Taklid batil, ya kan? Coba ya. Jadi apa dia? Kalau yang ketiga pun bisa masuk wilayahnya tadi. Udah nggak dengan hak, udah dengan tidak dalil, disebutnya apa tadi? Jahil merokok. Tapi dia meyakini. Nah, kategori meyakini siapa dulu? Ya kan? Api majusi kah yang diyakinin? Boleh-boleh aja kan? Matahari kah yang disembah? Boleh-boleh aja. Ya kan?
Orang dia bilang api majusi Tuhan disembah, patung disembah, matahari disembah, ya kan? Dengan pengikutnya ada, padahal mereka dalam kategori taklid apa tadi jahil murakkab, bodoh keseluruhan. Apalagi yang taklid sendirian, udah taklid batil disebutnya. Nah, ketika dia yang paling sempurna itu adalah yang tadi pertama, kalau bisa dia dengan hak. Hak itu kan kebenaran. Dia kalau yang makrifat mengenal dengan sempurna itu kategorinya orang itu udah pasti bersandar dengan dalil, ya kan? Jaza muwafaqat pada hak dan dalil. Otomatis ini yang disebut ma'rifatullah, mengenal Allah. Itu Tuhan yang disembah, udah pasti. Ini dua. Dan ketiga, keempat itu bisa masuk kategori tadi. Bisa nyembah patung, bisa nyembah matahari. Atau nggak ada yang nyembah sama sekali disembah. Di nomor 4. Tapi Nah, tidak disalahkan juga kan, ibaratnya. enggak, Tidak istilahnya tidak ngejudge, wah lu enggak. begitu. Iya, Justru mereka yang mengerti dan menjalani tidak di tahap itu kan. Tidak iya, di tahap untuk ngejudge, oh lu salah lu begini begini, enggak. bukan tahap seperti itu kan. Karena tidak memaksa. Semua pilihan. Semua agama tidak ada yang maksa. Semua agama maksa enggak? Dipaksa dengan apa? Tapi kenapa Masuk lu sini ada agama gue. kekerasan? Masuk lu sini. Enggak Tapi ada. kenapa ada kekerasan? Semuanya cinta damai. Iya, pada dasarnya. Nasrani mengajarkan kasih sayang. Pada dasarnya itu. Buddha apa? Buddha, Ya kan? Budi pekerti. budi pekerti, Iya. Hindu, Islam. ulas asih. Iya. Cuman manusia dikasih pilihan tadi. Sama suatu kejadian yang sudah diciptakan sekali. Bumi dan langit beserta isinya dan ilmu-ilmunya gitu. Ketika Benar. dia ingin mendapatkan suatu kebaikan, Ya lu ikutin ini, misalkan. ya kan, otomatis akan Allah taruh suatu barang ganjarannya pahala. Ketika dia menjalankan suatu kejahatan, suatu barang nih kejahatan, akan Allah taruh suatu barang adalah dosa. Tapi dikarenakan yang sudah ditentukan yang dengan sebenar-benarnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha satu-satunya tunggal yang nggak Maha ada selain segalanya. dengan yang Maha segalanya, otomatis harus mengikuti apa yang dimau Itu, balik lagi ke gitu. syariat. Perintah dan larangan. Kalau kita udah mengenal itu udah otomatis. Udah Kalau autopilot. diperintah udah pasti. Diperintah sama atasan dijalanin. Dapat SP3 lu. Diperintah oleh atasan ya pasti nurut. Siapa yang mau dipecat? SP3 lu. Oh enggak SP letter. SP3 dipecat neraka maksudnya masuk. Paham nggak maksudnya? Ya, Tapi kan? ada yang bilang gini, Man. Tapi ya balik lagi karena Allah SWT ya kan dengan semua yang udah dijadikan ya pilihan tapi yang Allah mau ya kan karena dengan kasih sayang ya kan kalau bisa ya kan jangan pada masuk ke neraka ya kan nih dikasih jalan yang benar nih jalannya begini kan begitu yang pertama apa kebenarannya itu kan tadi dari 4 ketika dia masuk ke wilayah yang satu ya kan itu udah otomatis mengikuti Mutlak. mutlak mengikuti perintah udah pasti itu udah mutlak pasti mengikuti perintah apa yang Allah mau udah pasti cuman Kalau dikarenakan kita hidup di muka bumi ini ada ujian ya kan ditaruhlah makhluk yang namanya nafsu gimana beratnya manusia ini masalahnya ada hawa nafsu ditaruh di situ letaknya lagi hiburan main bola kadang main ya kan berantem main bola
Depak bukan yang ditendang bolanya, kaki. Kepala orang. Oleh kan kena apaan dia? Kartu merah, pelanggaran. Itulah syariat yang sudah ditetapkan. Makanya disebut maksiat adalah pelanggaran. Nggak sesuai permainan bola nih ya kan. Dapat pelanggaran dia kartu merah langsung. Maksiat dalam arti bukan hanya bersetubuh ya. Maksiat banyak. Maksiat itu Penjabaran, luas, kan? penjabaran. Ada yang secara johir ada 7, yang secara nggak kelihatan ada 10 itu. Dan semuanya itu udah dalam bimbingan Allah SWT melalui nabinya. Iya, udah Rasulullah dalam syarat dan SAW. ketentuan berlaku. Makanya itu kalau sudah benar-benar udah tahu Tuhan ya pasti Akan merunduk, merunduk. bukan dahak. Itu baru proses mana? Belum melebur. Jauh kalau melebur karena dia ada proses perjalanan. Wah, udah naik ke langit ke 13. Udah melebur dengan Tuhan. Ya, Ya karena kan semua itu masuknya ke wilayahnya kan agama kan. Gitu. Agama tuh apa ya? Ada proses wilayah perjalanan tentang kebenaran adanya di wilayah agama. Lalu agama yang mana yang dibawa? Kayak gitu kan? agama mana yang diyakini? Iya. Agama mana yang diyakinin? Gitu. Yang dibawa emang Semua bisa agama dibawa oleh para nabi sebenarnya. nggak dibawa tuh, kalau dibawa bopong. Emang sih itu dibawa konotasi Jack. Ya kan kadang orang kan beda tafsir kan. Dari bahasa aja kan bisa istilahnya penafsirannya udah beda-beda. Makanya lu kerengin nih. Iya, garis bawahi. Garis bawahi. Ya bang, karena kan bahasa Jabi. Datang dengannya. Ya kan kadang satu kelas belum tentu penerimaannya semua muridnya sama. Pasti kan ada yang beda-beda. Ada yang nggak mau dengerin bodo amat. Oke, kalau kenapa wilayah masuknya ke agama Islam? Karena kitab-kitab terdahulu sudah masuk ke wilayah Al-Quran semua, kitab-kitab terdahulu. Kalau di luar sono tuh yang pernah kita dudukin aja, dia ngomongin ma'rifat ya, bahasanya nih udah seputar ma'rifat aja. Itu tanpa bahasa adanya bahasa. Kalau gue nih Jack, tanpa ada bahasanya fikih, tanpa ada bahasanya yang bahasa itu yang dasar-dasar lah, bab ibadah. Bab ibadah. Gitu. Nggak bisa. Ya karena Marifat itu berkaitan dengan mengenal Tuhan. Kebicara mengenal Tuhan bicara akhirat. Iya. Kebicara akhirat ya Bicara ibadah. Bicara ibadah. ya karena pemahamannya gitu, sudah mengenal Tuhan, mau mengenal Tuhan terus nih makrifat. Jadi ibaratnya nggak perlu tuh bab-bab yang lain. Makanya di kalangan Islam pun banyak yang nyasar itu ada yang masuk ke wilayah 3. Musadik gimana sih? Kurang apa dia? Apa dilihat cahaya dibilang Tuhan lalu dikatakan kau adalah nabi ke-26. Coba dia tahu di wilayah 1. Harus berdasarkan dengan hak kebenaran dengan dalil. Dalil itu udah jelas. Khataman nabi siapa? Makanya Nabi terakhir ya Nabi Muhammad SAW, nggak ada lagi setelahnya. Berarti kalau datang suatu kayak cahaya dikatakan wah jadi nabi yang ke-26, wah itu wilayah ketiga dia. Berarti dia benar-benar belum mengenal ma'rifat. ya makanya kan ditutup nih di close supaya kalau untuk pencerahan banyak ya. Iya. Yang dikasih pencerahan dan segala macam menyebarkan, tapi di close nih nabinya. Itu bukan dia dalam bentuk nabi, tapi sang pencerah lah. Iya. Wilayahnya itu adalah sebenarnya udah wilayah penerus. Wilayah penerus ya itu adalah ulama.
udah sekedar sampai situ aja, nggak ada lagi. Makanya kalau dia sudah benar-benar mengenal dengan semua, yakin dengan dalil, kayak inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi sisi Allah hanyalah yang satu. Udah kategorinya situ. Ketika dia sudah masuk untuk wilayahnya, Allah mempunyai syarat ketentuan. Kayak orang masuk sekolah aja harus daftar dulu lah. Wah, tiba-tiba di kampus kita jadi mahasiswa. Mahasiswa abadi. Tapi nggak pernah di absen sama dosen. Gimana kan? Karena kita belum pernah daftar. Lalu ketika ada kelulusan, orang-orang pada mendapatkan ijazah, kita nggak dapat. Orang-orang pada masuk ke wilayah akhirat yaitu surga, kita nggak masuk wilayah situ. Karena membutuhkan tadi mengenal. Kalau memang benar-benar sudah mengenal Tuhan ya, dia akan mengenal kekasihnya Rasulullah. Ya kan? Maka itulah disebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kuncian pendaftarannya itu doang. Makanya masuk ke wilayahnya ilmu pengetahuan yang pertama adalah syahadat. Yang kedua sholat. Ketiga apa? Berzakat. Yang keempat sholat. Yang kelima pergi haji. Tapi ada setelah itu pengetahuan ilmu yang kedua. Sedekahnya di mana? Lu sholat lagi. Kan tadi dikatakan itu kan dibilang ilmu pengetahuan. Zakat. Ilmu pengetahuan yang paling pertama itu adalah itu rukun Islam disebut. Tapi setelah itu ada lagi ilmu pengetahuan yang kedua adalah fikih. Nah fikih inilah sesuatu ibadah atau suatu barang yang kelihatan. Bahwa dia lagi sholat kelihatan. Fikih itu adalah suatu barang yang kelihatan. Kalau fikih, sholatnya kelihatan, pergi hajinya kelihatan, bayar zakatnya kelihatan. Ya kan? Tapi kalau untuk wilayahnya rukun iman, barangnya agak kelihatan. Makanya pengetahuan yang kedua adalah ilmu fikih. Ilmu fikih itu artinya adalah sesuatu perbuatan ibadah yang kelihatan, gerakannya kelihatan. Makanya dia harus mendapatkan proses dari penjelasan orang yang menerima yang pertama kali. Ya Rasulullah, para nabinya semuanya udah ngajarin. Rasulullah ngajarin begini, ibadahnya kayak begini, ini kayak begini, pergi hajinya kayak gini, berjakatnya kayak gini, sholatnya seperti ini, barangnya kelihatan semua. Tapi ketika bicara rukun iman, barangnya nggak ada yang kelihatan, butuh keyakinan otomatis. Nah itulah yang disebut mengenal sesungguh dengan hak, ya kan? Jaza muwafaqat pada hak dengan dalil. Dalil itu adalah petunjuknya yang menunjuki kebenaran. Ketika dia udah tahu, oh kata Nabi, ya, Nabi paling terakhir, udah nggak ada lagi setelahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu petunjuk itu tuh isinya tuh udah ada di mana Al-Quran, pedoman hidup manusia setebal itu. Nah proses hadis itu adalah proses perbuatannya dari hasil Al-Quran, turunnya wahyu, ada perintah ibadah, sholat, munculnya di hadis. Ini pergerakannya kayak begini. Allah pergerakannya yang kelihatan. Suruh ikutin kayak gitu. Itulah disebut penjelasan. Kalau belajar dengan buku saja tidak ada penjelasan, nggak bakal sampai dengan paham dia. Makanya setelah dia sudah mengenal berproses. Makanya kita suruh belajar di umur 7 tahun ya kan. Karena kita menghadapi ada yang namanya akil balik. Ya. Karena semua ibadah taklifnya kenanya hanya untuk orang yang sudah akil balik. Ada persiapan sebelum menuju itu adalah proses belajar dari umur 7 tahun. Kayak gitu. Ya, makanya kan belajar mesti bertanya kan. Karena dikasih akal. Kalau cuma selainnya berguru tanpa bertanya dan melakukan, ya sama juga bohong kan. Nah, makanya tadi yang nomor 1 itu udah otomatis bersanad dia. Dia nyambung dia. Bersanad dia pasti. Sanad keguruan itu penting. Karena mempengaruhi ibadahnya.
Kita bisa lihat soal orang ibadah, cara ngambil wudhu, cara ngambil cara dia berwudhu dengan cara dia sholat. Dia sholat bisa ketahuan cara sholatnya dia tanpa bimbingan guru kah atau dengan guru. Ketika dia dengan guru, ini yang mana nih? Sanatnya putus di tengah atau sampai kepada baginda Nabi. Oh, salah. Kalau masih ngeliat orang berwudu ceplak, udah berarti dia nggak bersanad. Jadi sanad keilmuan itu penting karena mempengaruhi sama ibadahnya. Jadi semua orang nih di muka bumi, orang Islam, ibadahnya itu hasil daripada ilmu yang bersanad. Ilmu yang bersanad sampai kepada Rasulullah. Masuk surga dah. Nggak tahu. Proses panjang. Ya, ada proses dengan ilmu itu panjang karena ilmu Allah luas kan. Hak Allah disembah, hak kita menyembah masalahnya. Dalam proses itu dipanggil. Fitro. Suruh ngulang lagi. Dengan badan yang lain. Kalau itu fitro udah sampai. Kalau itu sampai. Dengan apa yang dia, pengetahuan yang dia serap sampai. Tapi tadi karena di poin di pertama dia emang udah meyakini dengan kebenaran bersandar dengan dalil. Proses perjalanan sanad keilmuannya itu yang dikatakan tolabul ilmi, ya kan? Wajib. Tolabul ilmi wajib bagi siapa? Ya kan, pelaku yang udah menjadi masuk Islam, laki-laki maupun perempuan. Ketika dia udah, makanya kan tadi pentingnya masuk proses peribadatan itu melalui agama. Ketika agama dia masuk ke agama Islam, ya kan, agama yang dia udah yakini dengan tadi mengenal dengan sesungguhnya, ada proses kedua adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Karena dia harus bagaimana dengan sempurna nih, yang sama sesuai dengan nabinya, dan akan kembali lagi kepada yang maha suci. Makanya Allah juga yang mensucikan semua umat-umatnya Nabi dengan cara beribadah kepada aku harus dengan suci. Karena Allah SWT yang maha suci. Makanya kita disucikan dulu dengan berwudu, mandi hadas besar yang benar. Harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Fikih lagi. Perbuatan yang kelihatan, ibadah yang kelihatan. Fikih membutuhkan gitu. Pengetahuan yang kedua adalah ilmu fikih. Kalau ilmu yang pengetahuan yang pertama ya rukun Islam. Dia berproses. Kayak wajar-wajar dikit lah. Enggak sesuai rules. Karena ada proses, kan kebanyakan juga kan maunya langsung ke tujuan. Iya, betul. Ya nggak salah mau langsung ke tujuan, nggak apa-apa. nah, ketika seperti itu selama masih proses mau belajar, itu dimaafin. Ada nilai di situ karena Allah mau melihat kan. Tapi kenapa banyak kan Udah umur di atas akil balik ya. Umur kita udah tua nih. 30 tahun lah misalnya, 20 tahun, 25, 30 tahun baru mulai belajar. Setar nih dia baru belajar. banyak kan setelah menikah. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana yang kena taklif yang tadi dari akil balik sampai proses kita menuju baru setar di umur segitu. Udah 10 tahun atau 15 tahun telah berlalu. Ya kan? Nah ini masuk yang tadi wilayahnya. Ketika dia sungguh-sungguh balik lagi dengan niat mau belajar kan, makanya tadi pentingnya niat itu kan. Dia masuk karena Allah Maha melihat dengan kesungguhan. Selama dia masih proses belajar, belum sampai babnya, bab mandi hadas besarnya, dia baru berproses nih misalnya 6 bulan, ya kan? Selama perjalanan dia belajar, itu dimaafin.
asalkan terus mau belajar dalam bimbingan. Tapi ya dalam bimbingan guru itu udah pasti dia dimaafin sama Allah. Yang kemarin-kemarin tuh bagaimana ya Allah itu. Tapi terkadang dalam proses pembelajaran ditakut-takutin dalam tanda kutip. Wah lu begini nanti masuk ini lu. Bukan prosesnya kan, bukan apa namanya, inti dari inti pembelajarannya itu. Banyak yang nyerah di situ kan. Iya misalkan lagi belajar nih, ditakutin, istilah bahasanya ditakutin, bahasa ininya ditakutin. Jadi kan ada mental block di situ kan. Bentuknya ditakutin? Ditakutinnya dalam arti kebanyakan surga dan neraka mulu nih yang dipakai nih dalam proses pembelajaran gitu kan. Ada yang nyerah di situ kan. Ah udah nih terlalu ini nih. Terlalu ya kalau gue bilang sih ditakut-takutin lah. Ya, Dengan berarti dia belum mengenal. Makanya tadi kan dibilang pada dasarnya orang itu harus mengenal dulu siapa yang disembah. Kalau bekerja siapa bosnya. Kan begitu. Ketika dia dengan benar-benar mengenal, otomatis dalam perjalanan dia udah pasti ada lika-liku, tapi dia nggak bakal nyerah. Nah, berarti Dia akan terus, dia nggak ada terasa takut. Berarti proses mentalnya juga dong. Ya kan tadi, ketika dia udah sungguh-sungguh benar-benar mengenal, itu ada siraman langsung dari Allah SWT. Hidayalah masuk, kayak gitu kan. Ilmu yakinnya ditambahkan lah di hatinya, karena dia udah ngebuka hatinya, dia udah ngebuka. Kan tadi konekannya dia itu adalah hati yang tertaruh, cahaya yang tertaruh. Cahaya itulah yang diaktifkan kan. Ketika cahaya itu udah diaktifkan, siapa yang mau mutusin itu? Kalau dia udah jalan lurus begitu tuh, lurus aja begitu, dia takut begini dia nggak bakalan goyang karena dia udah yakin perjalanannya dia udah lurus tuh, lurus aja udah. Karena itu yang ngebimbing lurus itu ya, kalau manusia kan hanya ngebimbing, tapi pada hakikat aslinya kan hanya Allah, ya kan. Yang lurusin tetap walaupun ada syarat dan ketentuan, ya kan. Syarat dan ketentuan itu banyak, ada melalui dengan doa, ya kan, selalu biar kuat dalam belajar, biar tidak malas, biar terus bersemangat. Doa-doanya kan banyak sepanjang perjalanan. Doa-doa yang menguatkan akidahnya juga ada, doa keselamatannya juga ada dengan yakin. Terus itu sebenarnya cahaya yang telah diaktifkan tadi, dikonek, ya kan. Terus perjalanan dia akan terus, apalagi ada yang ngebimbing udah tinggal. Nah itu ketika orang itu berjalan ada proses, kita bisa tahu tuh ada yang melalui 10 tahun, ada yang cuma 3 tahun, ada yang setahun, ada yang 3 bulan. Dia udah paham. Pemahaman kan hanya Allah SWT yang ngasih. Iya berarti prosesnya sang guru cuma ngasih tahu bahwa semuanya ya balik lagi ke dirinya kan. Iya balik lagi ke dirinya. Ya terkonek saya itu kan tadi kalau dia dengan sungguh-sungguh. Iya berarti beriringan dong antara dia mengenal dirinya sendiri dan mengenal Tuhan ya. Iya. Itu berjalan beriringan berarti. Beriringan karena rasa ingin tahu itu kan terus dia. Kecuali yang nggak mau tahu. Iya kan tadi. Makanya dikatakan tadi hanya bagi orang yang mau berpikir. Bersungguh-sungguh kali. Ketika orang ini tidak mau berpikir, ya kan, ya tidak jadi, jalannya pasti setengah-setengah dia. Coba sambel. Makanya kan udah dikasih akal pikiran. Itu maksudnya itu, akalnya disuruh bermain di situ. Tapi sedangkan akal itu nggak bisa jalan tanpa petunjuk, tanpa dalil. Tapi juga terkadang butuh ilmu berarti. Terkadang akal juga memutarbalikan juga kan. Kaitannya apa? Karena syarat orang ibadah itu orang berakal. Kalau orang nggak berakal nggak kena. Ya. Ini karena kenanya sama orang yang berakal. Nggak berakal gua.
orang gila berarti. Nggak berakal gua. Ya kan? Tapi Kalau belum sholat gua. kalau orang yang berakal ya kan itu itu emang udah pasti masuk syarat itu. Syarat ibadah yang pertama itu pasti orangnya berakal. Kalau orang yang tidak berakal itu nggak kena. Bagaimana cari hitungannya? Ya dari akil balik umur 25 dia gila misalnya, ya hitung aja dari situ. Tapi kalau emang gilanya dari kecil ya udah terus aja sampai mati nggak kena apa-apa deh. Tapi terkadang juga ada konotasinya gila agama juga ada juga kan. Gila agama itu mungkin dalam Terlalu artian fanatik. ibadah gak dia? Dalam proses kerja. Ibadah. Hmm. Terus terlalu fanatik. Oh iya, kalau itu wilayahnya ke yang ketiga nanti. Karena yang tadi kan yang pertama adalah mengenal dulu. Mengenal dia Tapi kan dia ada gurunya juga. wilayahnya dia. Ilmu itu kan kemarin banyak ya kan? Nah, Iya, mengenal berarti wilayahnya rukun iman. Lalu dalam perbuatan dia namanya rukun Islam, ya kan? Pengetahuan yang selanjutnya adalah fikih. Nah, pengetahuan yang ketiga itu adalah muamalah. Berarti antara makhluk sosial. Jadi manusia menjadi makhluk sosial. Ketika bicara ada sosial, berarti masuk wilayahnya adalah ilmu akhlak. Kalau mau ini makanya berkaitan semua ketika dia udah mengenal rukun iman, Tuhannya dia udah tahu, lalu dia patuhi dengan perintah, dia menjalankan. Tapi ketika dia menjalankan masing kategori hukum antara dia dengan Tuhan ya, Allah. Tapi ketika dia berurusan ya dengan manusia, berarti hablum minas. Jadi menjadi makhluk sosial. Nah, ilmunya ini adalah muamalah. Ketika bicara muamalah ditimpanya sama ilmu akhlak. Dia ada kerjasama masalahnya. Karena kalau ini secara pribadi sendiri dia kepada Tuhan ya. Tapi ketika ini dia saling membutuhkan. Kayak kita lagi bertiga ini. Butuh teman, bercerita. kayak doanya ini orang Buddha. Ini lama-lama terus nih ntar sampai ke 13 nih. Udah ngurut 1, 2, 3, 4 nih. Kalau orang Buddha Ini kan udah apa ya, lupa gue. Ya kok ngeblank gue. Berempat ya. Satu ya. jadi kalau udah bicara wilayahnya Kablin Nanas, muamalah ya, fikih muamalah, dia tibanannya itu pasti ilmu akhlak. Oh, kalau di Buddha di dalam doanya semoga seluruh makhluk berbahagia. Ini pun masuknya zonanya zona sosial kan. Iya, walaupun fikih muamalah itu sebenarnya kerjasama, bicara Ini kerjasama, bicara berarti jual beli misalkan. ya ini juga bukan hanya manusia dong. Ke Karena burung, ke hewan, karena tadi ke tumbuhan kan itu kan makhluk iya, Tuhan juga. makanya kan ini kan tadi kaitannya di awal kita bicarakan, bagaimana cara ngimbangin antara dunia dan akhirat gitu. Sedangkan tadi dikatakan akhirat terus tidak ada peredamnya dunia. Itu juga dia mendapatkan kejenuhan. Paham nggak? Jadi konflik. Ada, tapi walaupun dia hanya sekedar jenuhnya sesaat, kebosanan, tapi kan dia membutuhkan interaksi dengan makhluk sosial. Nah, dunia aja, ya kan, Kosong. tidak diredam dengan akhirat juga nggak bisa. Jadi ini sebenarnya berkaitan. Yin dan yang anjay. Pikiran Baik yang tadinya dan buruk. mumet, jadi ya kan kita pernah ngerasain lah habis wudu, habis sholat kok bawaannya adem, tenang. Nah berarti itu ada rasa, rasa itu dari mana gitu. Dari AC. Karena kenapa? Tadi diri manusia itu banyak makhluk yang ditaruh, ya kan? Hawa nafsu.
ada ruh, ada korin, ya gitu kan. Bukan hanya jasad raga kita doang. Korin apa nih? Jin ya? Jin korin ya? Iya, jin korin. Makanya ada keseimbangan. Keseimbangannya untuk mana? Hawa nafsu. Itu wilayahnya dunia dan dia harus diredam dengan akhirat. Sebenarnya intinya buat di dalam diri itu udah dibagi 2 jalur itu. Nah, tinggal Untuk praktek. kalau misalkan kita tidak mempraktekannya di antara 2 ini, itu bahaya buat diri sendiri. Ketika dia peredam yang membutuhkan ibadah akhirat hanya untuk mengatur, mengontrol hawa nafsu tadi. Ya kan, kalau bicaranya akhirat berarti banyak ilmu nih, ya kan? Benar gak? Iya, makan, minum, bab-bab semua, penjelasan apapun, masuk kamar mandi, semua-semua, ini semua diniatkan dengan doa, jadi ibadah, ini akan mengkunci yang ada di sini, di tubuh manusia, nafsu, dan tadi itu. Contoh misalnya, kalau dia menjalankan puasa, ya kan, laparnya dia gimana? Karena niat ibadah, kelaparnya dia untuk ibadah. Tapi kalau kondisi lagi nggak puasa, laparnya dia yang tadi Ojak bilang, tanpa ada peribadatan di sini, laparnya dia, inilah yang akan menjadi arah kejahatan. Itulah nafsu amarah, nafsunya gitu. Nah, sedangkan di antara 2 ini ada kendali gitu. Kendalinya itu kan siapa? Allah SWT. La haula wala quwata. Silakan. Ketika ada yang berbuat menjadi mencuri, Allah juga yang mengasih kekuatan. Ketika dia tidak baru di tengah jalan berhenti nggak jadi ngerampok, Allah juga yang ngasih kekuatan. Tapi kekuatan ini datang dengan niatnya. Karena Allah berserta dengan prasangkanya. Kalau itu dia ada rasa takut terus takut, niatnya dia itu akan hilang. Siapa yang mengangkat? Karena Allah yang kasih kekuatan. Jadi semua pergerakan manusia baik dan buruk yang dia kerjakan semua datangnya dari itu. Masuknya kemana? Ke wilayah kan? Nah, takdir baik dan takdir buruk. Karena Pilihan lagi. iya. Kan orang dikatakan baik, kudu ada yang buruk dulu. Bukannya Allah jahat berarti bukan. Tapi memang Allah yang sudah membuat sih di awal penciptaan. Gak suka-suka dia. Dia kan Allah juga nyiptain surga. Berbuat baik ke situ. Allah juga yang nyiptain neraka. Kalau bilang wah Allah jahat nih, neraka disediain. Enggak, itu buat siapa? Karena Allah adil ya. Allah yang maha adil. Ya kan? Orang masuk surga itu karena dia sungguh-sungguh dengan ikhlas kok menjalin perintahnya. Allah udah kasih perintah, tinggal jalanin. Masuk. Tapi ketika dia masuk ke wilayahnya neraka, itu dengan keadilannya adil dong. Tuh yang bikinin. Yang penghakimnya siapa? Manusia. Lu masuk neraka lu gak sholat tuh. Makanya ada waktu itu pembicaraannya itu kayak gini. Apa nih? Dibilang kita sebenarnya lagi mabok nih. Padahal kita tahu nih neraka nih gitu. Pas itu ketika kita lagi sholat, kita tahu nih ini surga nih gitu. Ada pembahasan waktu lagi ya. Jadinya sebenarnya surga dan neraka itu ya diri kita sendiri yang tahu katanya. Kalau kita lagi mabok judi apa ini kita udah tahu nih. Ini sebenarnya neraka nih. Iya. Sebenarnya diri kita sendiri yang tahu. Ya kan? Lalu pertanyaan balik, ya kan? Kenapa ketika emang itu udah tahu, kenapa dilakuin? Untuk kebaikan misalnya, dilakonin. Dan ketika kejahatan kok tetap dilakonin. Itu kenapa bisa begitu kan jadi padahal dia tahu gitu. Iya, kenapa? Karena nggak ada kekuatan. Kekuatan berdasarkan dari niat. Gitu aja. Kekuatan itu datangnya dari niat. Selapar apapun. Kalau niatnya kuat. Tapi bisa juga dibilang bentuk kesadarannya masih tipis tentang Ya ketuhanannya tadi, itu. balik lagi ke situ. Iya. Warnanya pasti dasar. Orang udah mengerti, udah tahu, tapi nggak sadar.
Bu sadarnya bukan nih gue sadar nggak mabuk, nggak gitu. Perjalanan biasanya ya kalau lagi bahasanya apa ya, pelarian lah disebut ya, kemana biasanya begitu. Soalnya kalau bisa lari dengan ilmu yang kita tahu. Ya kebanyakan orang yang nyari malah nggak nemu. Lu lagi nyari kunci motor deh, yang ketemu malah yang nggak dicari. Kan lucunya gitu. Lu nyari Tuhan, tuh nyari set, nggak ketemu, malahnya dapetnya yang ibaratnya setan ya. Yang dinyari setan, malah ketemunya Tuhan ya. Makanya ketika dia sudah mengenal, mengikuti perintahnya, dan perintah itulah yang disebut syariat. Syariat yang terbagi menjadi dua. Ada hitot taklid, itu udah jazam, udah yakin harus diyakini perintah itu ada 7 yang wajib dijalanin, dengan yang dilarang apa aja. Karena di situ ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada mubah, ada sah, ada batil. Jadi kalau sudah dia mengenal siapa, lalu dia harus mengikuti perintahnya. Perintah itulah yang disebut syariat. Ini pengetahuan yang pertama, tapi seperti kayak tadi, pengetahuan rukun Islam ada 5. Pengetahuan yang lainnya fikih, ya kan? Pergerakannya yang kelihatan. Perintah dia berjalan terus. Bagaimana kamu gitu, nyapu, ngepel, barangnya kelihatan semua. Pelannya kelihatan, sapunya kelihatan semua. Nah, cuman berdasarkan, ya kan, SOP-nya, ya kan, ya kan, benar gak? Perintahnya yang harus dijalankan itu ada 7, tapi menjadi 2. Itu taklid 7. Yang pertama ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram, ada sah, dan ada batil. Itu sekitar 7. Lalu tapi dia menjadi dalam satu kandungan yang disebut syariat, dalam satu materi pelajaran syariat. Tapi di dalam kandungan syariat ini menjadi 2, disebabkan nanti ada sebab, karena ada sebab akibat. Nah inilah yang disebut hitab wadi. Hitab wadi ini apa? Ma'ani, ada cegahan, ada sebab gitu. Nah perintah yang ke-7 yang tadi taklif apa aja haram. Haram itu bukan hanya mabuk, berzina. Haram juga bisa dikenakan dalam ibadah. Contoh misalkan, dikarenakan ada cegahan, sebab wanita datang bulan atau habis melahirkan, itu nggak boleh ibadah. Ada cegahan dulu. Kalau dia tetap menjalankan dengan sekuat tenaga dia, ini kewajiban taklid. Nah ini kebanyakan orang habis kita disalahin karena berproses masing di taklid, tidak membaca di wadi gitu, diterjak terus sama dia, padahal wilayah yang masuknya bab haram lah apabila seorang wanita datang bulan tetap menjalankan sholat 5 waktu. Sedangkan sholat 5 waktu wajib di bab wajib yang ditaklif wajib, ya kan? Taklif dalam syari yang ke-7 yang pertama adalah wajib menjalankan ibadah, ya kan? Kalau meninggalkannya mendapat dosa. Salah satunya ibadah sholat. Lalu tapi ada tapinya kan gitu. Ada cegahan, entah dulu kan gitu, ya kan? Kondisinya bagaimana dulu dia? Ya kan? Berarti tergantung kondisi dan situasi. Iya. Ibaratnya kayak misal kondisinya apa dulu? Kayak misal ini. Lah bangkai kan haram kan? Tapi ketika dia ada di hutan, emang udah kelaparan, gak ada yang bisa dimakan, otomatis ada sebab.
sama kayak ibaratnya Jadi halal. di rumah lagi kelaparan tapi nih ibadah mulu nih. Iya. Itu juga taklid Jangan. jatuhnya kan. Ya itu namanya buat diri sendiri ya. Berdirinya. Iya, Iya kan tadi menzolimi yang dirinya. lain. Enggak, dia ibadah nih. Ah, Sedangkan tadi manusia diturunkan ke muka bumi untuk beribadah. ah, Tapi untuk tegak wajibnya dia kan berdiri nih. Bukannya iya. tidur kan. Ah, Wajibnya karena berdiri. Ketika orang harus berdiri, otomatis orang ini harus nggak boleh lemas. Berarti ah, kuat. Kekuatannya dari mana? Berarti dia mencari rezeki nih. mm-mm, Otomatis kan mm-mm, untuk sesuap nasi dan mm-mm. makan. Iya, kebanyakan kan gitu kan. Dia hanya jatuhnya nafsu nafsu egois kan. Iya, Sedangkan dia punya tanggungan segala macam. Dia hanya iya, memikirkan ibadahnya dia sendiri. iya, Mestinya kan ada juga kan ibadah untuk iya. keluarganya. Itu runtuh semua ketika jangankan keluarganya untuk dirinya aja kena juga dia. Iya, Karena ada tubuh manusia ini ada hak juga sih. Dia iya. punya hak dia. Ada bentuk-bentuk ibadah yang lain juga. Iya. Tapi kan terkadang jadi pembenaran. Itu kan yang agak keliru kan. Ya kan tadi dilihat karena itulah maksudnya dalam arti segitu adilnya Allah SWT tuh sampai segitunya. Jadinya memang nggak diberatkan banget gitu ya jadinya. Kalau nggak diberatkannya itu wilayahnya tadi Hitam Wadi. Karena ada cegahan, karena ada sebab gitu. Dalam segi peribadatan pun dia kena gitu ya. Kemarin kita kalau bicara itu kena. Berisik buat depan. Makanya di umur 7 tahun itu tidak bicara marifat, tidak bicara mengenal. Kalau umur 7 tahun itu hanya baru persiapan dia belajar. Belajaran yang dari apa yang didapat dulunya. Fikih biasanya. Tapi ketika kan tadi dikatakan Ma'rifatullah itu hanya buat orang yang sudah akil balik. Orang yang sudah akil balik. Orang yang sudah dapat berpikir. Yang mempunyai akal pikiran yang sempurna. Yang kekal. Anjay, kekal. Gila. Kalau masih kecil belum ngerti untuk mencapai ke situ belum. Makanya pelajarannya masih fikih, alif, bata, masih pelajaran-pelajaran. Ya terlalu berat. Itu hanya untuk orang yang berpikir. Walaupun dalam proses pembelajaran ya harus sering-sering direnungin lah. Harus dipikirin juga gitu. Kenapa begini, kenapa harus begini. Ada begini, ada begini. Harus diresapi. Bisa. Mengenal benar-benar tuh sampai begitu. Cuman dia taklifnya hanya untuk orang yang yang udah akil balik sih. Makanya kalau udah menanamkan itu keyakinan seperti itu, marifat dengan mengenal dia, dengan sungguh-sungguh ya, itu didapat entah dengan hidayah di umur berapa ya, sesuatu itu. Ya pengalaman pribadi aja lah. Lulus sekolah setahun kemudian, berarti 19 tahunan. Coba baru sungguh-sungguh mengenal. Ya itu diproses. Kalau nggak ada gitu ya nggak sampai Ya, tujuan. ya. Ya makanya kita kalau udah balik lagi ke situ, kita ini siapa ya? Dan masalahnya kita buat kembali pulang itu biar tahu jalan, biar nggak nyasar. Makanya tadi dibutuhkan hak kebenaran dengan dalil. Oh, sekarang gampang. Google Map. Tapi terkadang manusia juga buat akal-akalan. Udah nih syarat dan ketentuan nih. Misalkan ada hukum perkawinan, zinah dan segala macam. Ada zinah di situ yang diharamkan kan ya? Haramkan kan? Hmm.
dibikin nih akal-akalannya. Udah ada peraturan dan larangan. Dibikin akal-akalan, gue nikah siri cuma buat untuk menyalurkan hawa nafsunya. Ya di luar kan kebanyakan di Timur Tengah begitu. Makanya kan itu tadi ada, kalau itu masih wilayah keagamaan. Kalau wilayah keagamaan maksudnya kayak tepadi gitu. Kalau dia masih wilayah keagamaan dalam wilayah syar'i, taklid, itu taklid maupun itu wadi masih wilayah itu aja, di antara dua itu aja nggak keluar ya, karena dua-duanya ini yang menciptakan atau Allah juga. Ilmu dua ini tetap Allah juga ya, yang tadi di awal, karena diciptakan sekali dan hanya berulang-ulang, dan sedangkan menciptakannya itu udah dari zaman azali. Dari zaman azali, tahu zaman azali, ilmu Allah Azali apa? itu kan yang udah paling jauh banget itu, dari jauh itu udah bakal Allah ciptakan semua ini, dan akan berulang-ulang karena cuma sekali diciptakannya, dan dia akan berulang-ulang gitu. Nah, yang berulang-ulang inilah yang harus dipelajarin, tapi dengan kasih sayang Allah SWT dikasih gitu, karena sebab dua inilah Allah juga ya menjadikan contoh. Misalnya aqimus sholah, secara taklidnya sih emang diperintah, itu kan alifnya itu kan amr kan, fi'il amr, karena fi'il amr itu udah perintah langsung kerjakan kan gitu. Cuman karena itu taklid ada perintah kayak segitu, tapi kemarin kan dikatakan lagi kan, tapi di situ wadi ada cegahan, tak dulu sebelum ke situ wudhu dulu. Allah juga yang perintahkan, ada di Al-Quran juga kan, surat Al-Maidah kan, harus bakso tuh yang kemarin itu kan, seperti kayak gitu maksudnya, paham nggak? Dalam arti antara taklid dengan wadi, kalau ini masing dua-duanya dipakai digunakan, masing masuk wilayah jalur agama ya, walaupun pelajarannya itu luas semuanya, termasuk yang tadi ojek bicara itu gitu. Kalau dia wilayahnya nggak masuk kayak tadi bilang nikah siri, itu nggak masuk dua wilayah, berarti dua wilayah tadi itu yang salah. Tapi kalau bicara yang tadi ada nikah siri, itu dia masuk wilayah dua, itu masih masuk wilayahnya tetap wadi, karena masuknya tetap wadi, karena ada syarat di situ, paham nggak maksudnya? Wilayah itu masih. Nah ini yang bahayanya nih, yang nggak masuk di dua wilayah ini, atau cuman di satu wilayah aja, atau tadi menggunakan hitop wadi doang, paham nggak? Wadi doang yang menjadikan dia akal-akalin misalnya. Makanya ini dua ini penting. Dan ketika udah ada yang namanya mengenal dan perintah yang dijalankan, inilah yang disebut nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan rukun iman dan rukun Islam, sebab menjadi masuk ke surganya Allah dengan kekal dan selamat daripada api neraka. Perintah ini wilayahnya itu rukun Islam, nikmat Islam ini. Makanya kalau cuma mengenal doang, tidak menjalankan perintahnya, ini nggak bisa masuk. Masuk pintu itu harus dua-duanya nih dijalanin. Kalau dua-duanya ini nggak dijalanin nggak bisa. Kok bisa? Iya, karena dia nggak dapet rasa. Rasa dari mana coba? Rasa itu kan yang menjadikan salur tadi, koneksi cahaya yang tertaruh di hati mukmin yang menjadikan lurus. Itu kan dia udah ngerasain tuh, ada rasa dia. Rasanya tenang, adem, terus. Masuklah dia ke pintu Ya surga. ibaratnya ini martabak, tahu ini martabak kalau nggak dirasain. Baru tahu doang. Kita tadi bicara baru mengenal doang. Kenal nih, oh ini Oh ini martabak. manis. Oh udah Oh dijalan, dipraktekin namanya. kalau cuma begini doang. Manis. Ini martabak tua atau martabak manis nih? Iya. Seperti itu, paham nggak maksudnya? Ya kan? Ketika dia tahu dia nggak bakal berani ngebohongin dirinya.
lawan Jadi bisa. lu udah tahu Tuhannya, berarti nggak bisa diakal-akalin. Makanya kan tadi kalau dia masuk wilayahnya yang maha tahu, apa yang maha melihat, ada kisah ceritanya kan begitu. Diperintah apa? Umpetin ayam sama apa? Sama pisang. Yang satu diumpetin bener-bener, tapi yang satu kagak kagak diumpetin. Akhirnya dibilang saya nggak bisa ngumpetin ini, guru. Lah emang kenapa? Diawasin terus sama saya udah bawa ke gunung masing, saya bawa ke lautan masing, saya bawa ke hutan juga masing. Siapa yang mau ngawasin? Allah SWT yang mau melihat. Ya susah, nggak bisa saya ngumpetin ayam, dipulangin. Yang satu ditanya, mana pisangnya? Saya udah umpetin. Nggak bisa. Oh enggak. Itu kalau itu udah kena, yakin dengan saking yakin ya perihal itu. Udah. Itu baru tertanam rasa rasa takut. Itulah yang menjadikan PR kita tuh bagaimana ya kan hatinya takut karena Ya Allah itu SWT. bisa dibilang tentang ya kesadaran beragama jatuh, kesadaran ketuhanan jatuhnya kan. Iya makanya kekuncinya sama 5 waktu. Ketika dari subuh sampai zuhur kadang di tengah ada kelalaian, dia masuk lagi dibersihin lagi sama dia dengan wudhu dan sholat. Dari zuhur dia sampai ke asar ada kelalaian di situ, pasti dikunci lagi asar. Dari asar ke maghrib aja masih nggak ada salat. Dari maghrib ke isya yang sedikit aja masih nggak ada salat. Apalagi isya yang sampai subuh panjang banget, masih nggak ada salat di situ. Makanya nggak apa proses pembersihan itu. Makanya dikatakan apa? Manusia pada dasarnya kan mandi sehari 2 kali. Tapi kalau sholat diperumpamakan manusia mandi 5 kali. Ketika dia udah mandi terus dan bersih, pikirannya akan bersih dan dengan jernih. Itu pasti enggak. Makanya itu dikatakan apa? Sholat selain tiang agama apa? Dapat mencegah apa? Keji Mestinya, dan udah itulah poinnya sebenarnya. mestinya hakikatnya seperti itu. Tapi Masalahnya tadi berhubungan yang di hablum minanas tadi. Itu kalau nggak dikunci sama ibadah yang kelima tadi, dalam tengah kosong itu, kelalaian di dalam itu, apa kelewat seharian, misalkan seharian, wah udah bahaya itu, sehari aja bahaya itu. Kita nggak bicara hukumannya ya, nggak bicara ancamannya ya. Di mana tuh kitabnya? Tambia Gofilin. Tambia Gofilin ancaman semua itu. Tapi kalau kita ngajarin itu, yang tadi Ojak bilang ditakut-takutin terus ya dia nggak jadi belajar. Mau nggak makanya proses ilmu itu harus satu-satu. Alibata dulu diajarin, baru itu yang namanya tajwid ya diajarin. Kalau dia udah bisa baca, baru masuk itu dia fikih dulu. Biarin dah dia belajar dulu tuh fikih sampai dia benar, sampai dia udah merasa apa hafal, mendarah daging bahasanya. Masuklah baru wilayahnya ketauhidan. Biar dia mencari benar sungguh-sungguh ketuhanan, Tuhannya dia. Itu ilmu itu makanya dia berproses. Nggak boleh langsung meloncat. Ya itu bahaya tadi. tapi ada satu sih paling dasar banget yang orang lupa. Kebersihan sebagian daripada iman. Lu mau belajar apapun, dasarnya ada di situ tuh. Ya kan tadi balik lagi. Kalau tadi dikatakan Allah yang Maha Suci, maka Iya, kita harus bukan cuma di berposisi. badan kan, ada di lingkungan, ada di mana. Itu ya, dasarnya itu banyak yang lupa. Makanya tadi berkaitannya sampai ke dunianya. Ketika dia udah dapat satu barang yang di sini dengan rasa takut, dia udah tahu. Tapi gimana caranya biar nggak lalai? Dikunci sama Allah dengan 5 waktu. Tadi, ya kan? Nah ini perjalanan dunianya ini dia. Ini pasti lurus nih, akan terarah nih. Walaupun ujiannya ya tahu lah. Berat. Makanya di kemarin bicara antara Nabi Khidir sama apa Usah, Raja Zulkarnain. itu kan lain. Iya, menuju kepada Allah dan peribadatan aja masih kena. Nabi Musa sama Nabi Khidir juga di awalnya udah dikasih sugesti. Pokoknya kalau ada apa-apa jangan Jangan nanya. jangan nanya, dijanganin, ditanya. Ini kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini? Gak ada lu.